yang diselenggarakan tahun ini, tahun 2025 di Bali. Ini adalah konferensi atau pertemuan lebih pada penelitian, ya, lebih pada research terkait palm oil. Researchnya bisa research benih, research pupuk, research climate change, research perubahan iklim, research IT, kemudian AI dan lain-lain. Semua hal, ya, yang saya dapat laporan, semua hal yang baik untuk keberlanjutan sustainability dan peningkatan produksi palm oil itu ditumpahkan di forum ini, dan tentu saja ini hal yang baik bagi kita karena Indonesia adalah penyumbang, ya, jadi dari 100% palm oil yang beredar di dunia ini 58% bersumber dari Indonesia. Kita adalah terbesar, dan terbesarnya itu sangat besar sekali gitu jadi kontribusinya, sehingga ini tentu saja menguatkan posisi kita. Dan dari pemerintah kita sangat menekankan bagaimana peningkatan produktivitas itu kami inginkan, karena palm oil ini selain memang untuk food, untuk makan, untuk kebutuhan pangan, tapi juga ada keinginan dari pemerintah, dari presiden, bagaimana kita menuju sustainable, menuju renewable energy. Salah satunya adalah dari palm oil, yaitu dengan biodieselnya. Sekarang ini sudah B40 ya, di bulan Januari Februari berjalan. Memang rencananya semakin lama akan semakin kita tingkatkan supaya ketergantungan energi kita dari fosil yang kita impor dari luar semakin berkurang. Tentu saja ini mengandung impact bahwa produktivitasnya harus dinaikkan. Karena kalau nggak naik ya lama-lama kan jatahnya untuk pangan kan dikurangi ya. Menaikkan palm oil ini ada dua cara tentu saja. Di semua komoditi pertanian, beras, jagung, dan termasuk palm oil, kita sangat menekankan khususnya yang paling cepat itu adalah intensifikasi. Intensifikasi itu tanahnya nggak nambah, tanahnya sama luasnya, tapi dengan input bibit yang baik, dengan treatment pohon yang benar, dengan pemberian dosis pupuk yang tepat, dengan pemberian pupuk yang sesuai, bukan hanya tepat dosis tapi juga tepat jenisnya berdasarkan iklim. Ada yang dripping irrigation misalnya, ada beberapa yang lakukan itu. Nah ini penting karena dengan produktivitas intensifikasi yang naik, selain produksi nasional kita bertambah jadi tambah besar, perusahaan kelapa sawitnya juga tambah baik. Jangan lupa juga kesejahteraan petani juga tambah baik. Artinya tanahnya sama, effortnya sama, capeknya sama, tapi hasilnya lebih baik. Itu yang kita harapkan. Tentu saja ekonomi negara ini dibangun untuk membangun ekonomi dibangun untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat siapa? Semua. Pak Prabowo mengatakan kepada kami, tujuan kita bernegara adalah membuat sebanyak-banyaknya orang kaya baru. Artinya yang tidak kaya, tidak sejahtera jadi tambah sejahtera, itu artinya ada kesejahteraan yang diberikan kepada kesejahteraan yang meningkat di antara rakyat kita. Saya kira itu tadi pertemuannya kami sangat mendukung. Tadi ada tiga pesan lah dari Kementerian Pertanian sebagai wakil pemerintah yang mengampu urusan sawit ini. Yang pertama, peningkatan produktivitas dengan intensifikasi tadi. Yang kedua adalah tentu saja itu riset sangat diperlukan. Ya, kemudian yang kedua adalah sisip ya, harus di replanting ya. Nomor dua adalah replanting, bahwa perusahaan-perusahaan yang di Indonesia, baik itu koperasi, baik itu perusahaan besar, baik itu sawit rakyat, replanting itu menjadi penting, disiplin terhadap replanting. Karena dengan replanting kita harapkan yang di replant adalah bibit-bibit yang baik sehingga produktivitasnya naik kemudian. Itu yang ketiga adalah kita ingin swasembada pangan yang kita makan, yaitu beras dan jagung. Di fase sekarang ini kami sangat mengharapkan di fase replanting dan di usia sawit yang masih muda, kita harapkan disisip tumpang sari dengan padi buku untuk peningkatan produktivitas beras kita, dan juga jagung, supaya target presiden, target pemerintah tahun ini tidak impor beras dan tidak impor jagung, betul-betul kita bisa. Saya kira itu.